Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam ke pasar Keranji. Cakep gitu bumanya. Beli kue talam ke pasar Keranji. Yang jawab salam sadoain tahun besok naik haji. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil adim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama dahum bihi wa qarama wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang mulia para tuan guru, para asatid asatidah, wabil khusus Bapak Edi Rahmat, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan juga yang sama kita hormati Ibu Nani Edi Harsono, yang saya hormati Ibu Elin Yupita yang menjadi wasilah saya bisa hadir hari ini di tempat yang mulia ini. Ibu-ibu yang lainnya, jamaah yang tidak sebutkan satu persatu mohon maaf namanya karena saya nggak dapat catatan dari panitia, dari tadi juga nggak dapat saya catatan. Mohon maaf ibu-ibu namanya tidak saya sebut. Jangan ngambek, jangan kesel sama saya kalau ibu namanya tidak disebut, tapi insya Allah ibu semua namanya disebut siang ini oleh malaikat Allah. Ijrail. Hanya dulu malaikat apa main amin baik. Malaikat rahmat. Kalau malaikat Ijrail yakin belum pada mau mati ini ya. Insya Allah. Wa hufiyatul malaikah, yang hadir hari ini dipanggil oleh malaikat Allah, disebut nama kita di hadapan Allah, dan Allah pun membanggakan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan saat kita duduk di tempat yang mulia ini, kita beranjak dari tempat ini, insya Allah berguguranlah seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan tinggal menghitung jam, kurang lebih kita akan masuk bulan Dzulhijjah dan selanjutnya bulan Muharram, di mana Dzulhijjah dan Muharram ini merupakan 3 bulan yang berturut-turut yang disucikan oleh baginda, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang disucikan Allah. Mana yang 4 bulan itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketentuan yang sudah aku tetapkan, kata Allah. Lalu apa Allah meneruskan? Fala tadlimu fihi anfusakum, maka janganlah kamu melakukan kezaliman di bulan tersebut. Jadi ada perintah khusus. Ibnu Abbas mengatakan orang yang berbuat maksiat, orang yang zalim, orang yang berdosa di 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maka dosanya bukan cuma 1, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang yang melakukan amal soleh, amal-amal kebajikan di 3 bulan ini, maka pahala dilipat gandakan. Maka saya katakan ini hari-hari istimewa, pertemuan ini pertemuan istimewa. Karena apa? Pengajian ini dilakukan di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, ini bulan istimewa. Yang kedua, saya bersyukur hari ini Allah mempertemukan saya dengan orang-orang istimewa. Allah pertemukan saya hari ini dengan wajah-wajah calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Calon itu bisa masuk, bisa. Insya Allah ini bukan calon, ini mah orang-orang yang akan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan ini para penghuni surga? Karena Rasulullah dalam hadis yang menjelaskan, idza mirartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, berhenti, kata Nabi. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa sih taman-taman surga itu sehingga kami kalau ketemu surga berhenti? Qala, Nabi menjelaskan, majalisil ilmi, majlis-majlis ilmu itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita ada di taman-taman surga Allah. Maka saat kita berada di taman surga, insya Allah nanti kita berada di surga yang sebenarnya. Amin ya Rabbal. Nah, yang ini aminnya kenceng. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Zulqa'dah, besok kita masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu merupakan bulan yang selain disucikan Allah, juga ada begitu peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya umumnya bagi umat manusia. Di bulan Zulhijjah itu ada hari raya besar bagi umat Islam, namanya hari raya Idul Adha. Islam itu punya 3 hari besar. Islam itu punya 3 lebaran. Mana yang pertama? Idul Adha. Yang kedua Idul Fitri. Yang ketiga hari Jumat. Itu hari raya besar kita. Lebaran kita cuma ada 3, Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat, itu lebaran kita. Ustadz, tetangga saya bilang ada lebaran anak yatim, itu cuma istilah. Kalau lebaran anak yatim dipatenkan, besok ada lebaran janda, begitu ya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kan anak yatim kan bapaknya ditinggalin, masa ibunya kagak disebutin. Jadi cuma ada 3 ya. Dan menempati posisi pertama itu Idul Adha, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga hari Jumat. Cuma mohon maaf, kita kadang-kadang bagaimana merasa bahwa yang paling spesial itu Idul Fitri dibanding Idul Adha. Padahal Idul Adha itu menempati posisi pertama. Ini terbukti dengan adanya apa? Hari Tasyrik. 3 hari di kita itu adalah hari berbahagia, hari makan-makan. Sehingga di 3 hari itu haram kita berpuasa, karena itu hari besar kita. Sementara Idul Fitri setelah lebaran kan besoknya disunahkan puasa sunnah 6 hari. Betul tidak? Ibu lebih bahagia Idul Fitri apa Idul Adha? Jujur, bohong dosa nih Pak Ustadz nih. Dasar nggak usah nanya. Kalau nanya mesti ada yang bohong. Sekarang jawab aja pertanyaan saya. Kira-kira ibu kalau beli baju lebaran baru sama anak-anak itu Idul Fitri apa Idul Adha? Dia kompak amat ya. Yang kedua, ibu bikin kue, macam-macam kue buat persiapan Idul Fitri apa Idul Adha? Ibu pulang kampung Idul Fitri apa Idul Adha?
berarti menunjukkan ibu lebih senang Idul Fitri ketimbang Idul. Paling tidak munculkan ya momentum yang terbaik bagi kita bahwa bagaimana Idul Adha itu adalah ya apa, Idul Adha itu adalah hari besar bagi kita umat Islam. Paling tidak munculkan. Nah berarti nanti pulang pengajian bilang sama suami, kan ilmu harus dimanfaatin. Ayah tadi Ustaz Daang bilang yang besar itu bukan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi beli baju lebaran bukan Idul Fitri tapi berarti nanti ibu sama bapak bagaimana? Kembaliin, bukan balikin, kembaliin yang kemarin baju lebaran, kembaliin dulu baru minta ya. Idul Adha ya. Yang kedua, di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk apa? Kita yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Karena Zulhijjah itu hari raya haji. Ya. Jadi subhanallah, saya harus sampaikan, kalau selama ini banyak orang yang menganggap remeh-temeh soal masalah haji, padahal haji itu adalah satu rukun yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Padahal setiap khotib Jumat itu suka berwasiat dalam khutbahnya. Apa wasiatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim. Terus kategorinya bagaimana orang muslim itu? Kriterianya Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Seorang muslim itu yang merealisasikan kepada 5 rukun tadi. Mana? Antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya apa? Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Seorang muslim itu harus mengesahkan Allah, tidak boleh percaya terhadap perdukunan, terhadap paranormal. Katanya orang pinter, jangan. Udah nggak zamannya kayak dulu, cinta ditolak dukun. Apa lama itu? Ya Allah, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, sholat. Seorang muslim itu sholat. Maka kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak sholat sampai dia mati, mohon maaf, matinya tidak dalam keadaan seorang muslim. Kan masih banyak saudara-saudara kita ngakunya Islam tapi nggak pernah sholat. Betul? Yang ketiga, puasa. Seorang muslim harus puasa. Kan banyak kemarin tuh saya ngelihat di bulan Ramadan, laki-laki nih. Kalau perempuan barangkali saya masih punya husnuzon, baik sangka, barangkali lagi men. Laki-laki gimana mau saya berhusnuzon? Laki-laki nggak puasa siang-siang, bukan anak kecil, bangkotan, tidak sakit tapi tidak berpuasa, ngakunya seorang Islam, mati dia tidak dalam keadaan seorang muslim. Begitu juga zakat dan juga haji. Tetapi yang kelima, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima, ibadah haji itu ada syarat bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang sudah memiliki kemampuan. Kemampuannya seperti apa? Ya kan? Maka Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, man jada warahilata an tuballighu ila baitil haram falam yuhaz fala alaihi ayyamut ila yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang oleh Allah diberikan kelebihan harta, diberikan tambahan kelebihan harta, dan juga diberikan kesehatan, yang dengan kelebihan harta dan kesehatannya antuballighu ila baitil haram, dia bisa sampai ke tanah suci haram untuk berhaji, falam yuhaj, tapi dia tidak mau haji, fala alaihi ayyamut ila yahudiyan aw nasraniyan, maka tidaklah sekali-kali dia mati kecuali matinya dalam keadaan seorang Yahudi atau Nasrani. Naudzubillahi min. Makanya saya harus sampaikan, mohon maaf ya, kalau ada orang Islam dia tidak sholat 1 hari, jujur hatinya kira-kira tenang apa gelisah? Ada orang Islam nggak puasa selama sebulan kagak sakit, hatinya tenang apa gelisah? Ada orang yang nggak ngeluarin zakat sampai tanggal 29 Ramadan, padahal berasnya berkarung-karung, sampai Idul Fitri lewat nggak zakat, bagaimana perasaannya? Tenang apa gelisah?
Merasa berdosa tidak? Tapi kenapa untuk haji orang kadang-kadang menganggap remeh-temeh, padahal dia punya duit, badannya sehat, tapi dia tenang-tenang saja tidak berangkat haji. Padahal haji, salat, zakat, puasa itu adalah satu rukun dari 5 yang tidak bisa dipisahkan. Maka saya doakan, mudah-mudahan ini yang hadir hari ini ditakdirkan untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Yang pertama kameramennya dulu, soalnya duluan nih yang datang di sini. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Zulhijjah itu ada peristiwa yang besar, yaitu apa? Hari kurban. Ya, ada hari raya kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekaligus memerintahkan kepada kita orang-orang yang telah memiliki kemampuan berkurban untuk segera melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sejarah kurban itu berawal sejarah kurban itu sesungguhnya sudah diawali oleh 2 putra Nabi Adam alaihissalam. Ya, yakni siapa? Habil dan Qabil. Kalau lo mau lebih jelasnya lagi nanti bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 32. Kalau saya jelasin di sini panjang, ya. Tapi yang jelas bagaimana pertama kali sejarah kurban itu diawali oleh 2 putra Nabi Adam. Al-Maidah ayat 27 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waslu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Apa kata Allah? Muhammad, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah 2 putra Nabi Adam dengan sebenar-benarnya ketika mereka mempersembahkan kurban, yang satu diterima kurbannya, yang satu ditolak. Yang diterima, yang ditolak kurbannya mengatakan qala la aqtulannaka, saya akan membunuhmu. Yang diterima kurbannya mengatakan qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jadi Nabi Adam punya anak, ada Habil, ada Qabil, Iklimah, Labuda. Bagaimana kisahnya? Panjang dah. Ntar aja kapan-kapan saya undang lagi, ntar saya ceritain lagi kisah sini Nabi Adam insyaallah. Ya. Nah, sekarang saya masuk saja kepada kisah yang lebih bagaimana kisah kurban yang menjadi keteladanan bagi kita umat Islam. Sejarah yang paling syarat dengan keteladanan kurban itu adalah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kurbannya Nabi Ismail alaihissalam. Seperti apa kurban Nabiullah Ibrahim? Diawali dengan rumah tangga Nabi Ibrahim dan juga Siti Hawa. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Apa ujiannya? Di usia Nabi Ibrahim 90 tahun, Siti Sarah 80 tahun belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Makanya ibu-ibu yang baru nikah 10 tahun gak punya anak, kayaknya Allah, ini Allah gimana sih ibu 10 tahun. Nabi Ibrahim itu bagaimana, Bu? Di usia 90 tahun, Siti Sarah 80 tahun belum juga memiliki keturunan. Nabi Ibrahim sabar. Beliau ini orang yang sabar, tapi tidak dengan Siti Sarah. Siti Sarah bukan tidak sabar, tapi bagaimana Siti Sarah berpikir suami saya seorang nabi, seorang rasul, bahkan bukan nabi, rasul biasa, termasuk kategori ulul azmi. Kalau seorang rasul harus punya keturunan, kalau tidak nanti terputus kenabiannya ini. Maka berpikir Siti Sarah bagaimana caranya supaya Nabi Ibrahim ini memiliki keturunan. Sementara dia tahu kalau dirinya tidak bisa memberikan keturunan. Lalu dia teringat dengan seorang wanita. Siapa wanita itu? Yaitu budaknya alias pembantunya, baby sisternya. Siapa namanya? Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu adalah pembantu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Lalu Siti Sarah berpikir, kalau Siti Hajar saya berikan kepada suami saya Nabi Ibrahim untuk dinikahi, mungkin dari pernikahan ini nanti akan melahirkan keturunan. Akhirnya bagaimana, Bu? Siti Hajar dipanggil oleh Siti Sarah. Siti Sarah meminta kepada Siti Hajar untuk dinikahi oleh
Nabiullah Ibrahim. Akhirnya Siti Sarah membawa Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim dan meminta agar suaminya menikahi Siti Hajar dengan harapan dengan pernikahan itu akan melahirkan keturunan. Istri solehah, luar biasa. Ada yang bisa begitu Bu di sini? Hei, ada yang bisa gitu? Nawarin barangkali sama suami, Pak, barangkali pengen dua, Mamah cariin yang lebih muda, lebih energik. Ada yang bisa begitu? Hei, ada yang begitu? Katamu jadi si soleha. Ya Allah, boro-boro nawarin yang ada curiga mulu sama laki. Betul tidak? Istri soleha mah nih, dengerin Bu, kalau suami lagi tidur di kamar, pulang kerja ditatap wajahnya. Dia bayangkan seharian dia capek bekerja. Ya Allah, ya Rabbana, saat tertidur bagaimana? Ditatap wajahnya, diangkat tangannya berdoa, ya Allah, ya Rabbana, setelah seharian suami saya bekerja mencari nafkah untuk saya dan juga anak-anak, ya Allah, hari ini dia lelah, ya Allah, mudah-mudahan rasa lelah, rasa capek saat tidurnya suami saya menjadi penghapus, penggugur dosa-dosanya, ya Allah. Pernah doa begitu? Ini saya ajarin begitu, Bu. Ya Allah, kasihan banget suami saya capek, ya Allah, ambil ngorok tidur, ya Allah. Jangan begitu juga. Istri soleh, jangan sebaliknya, suami tidur, kesempatan. Mana handphonenya nih? Dilihat-lihatin handphonenya. Barangkali tadi di kerjaan dia segala WA-an nih ya, barangkali sama jamur. Oh, jamur, janda muda di bawah umur. Sebelah sono kan ada jamur no katanya. Dan janda muda di bawah umur, barangkali dia WA-an, dicariin kesalahan laki di handphonenya. Ya Allah, ya Rabbana, untung suaminya cerdas. Sebelum tidur kata suami, hapus dulu pesan WA daripada dibaca sama istri. Dan begitu. Kacau. Ya, itu isi soleha. Akhirnya Bu, menikahlah Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar, dan pernikahan itu dikaruniai seorang putra, diberikanlah nama Ismail. Jam berapa azan asar? Jam lagi kita. Sah? Wah, waktu Mekah ini. Seperempat menit lagi ya, masuk asar ya. Betul, seperempat lagi. Baik, jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu bagaimana saat itu menikah? Ketika menikah, Siti Sarah ini merasa bahwa Nabi Ibrahim tidak adil. Suaminya merasa tidak adil. Kenapa? Karena merasa lebih perhatian kepada Siti Hajar dan Ismail. Padahal bukan tidak adil. Memang seharusnya Siti Hajar, Ismail ini membutuhkan perhatian khusus. Tapi karena memang bagaimana, api cemburu yang sudah yang sudah mulai merasuk kepada hati Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar Siti Hajar ini dibawa keluar dari rumahnya dan dijauhkan dari tempat Siti Sarah. Akhirnya Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke satu tempat yang sangat jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim jalan kaki, nggak pakai angkot, Jalannya di mana Bu? Ya Allah, melewati padang gurun, bebatuan, padang pasir. Bukan jam-jaman, hitungannya harian, bermalam-malam, berhari-hari. Jauh amat. Emang Allah yang menggerakkan langkah kaki Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar, Bu. Jalan berhari-hari, berpuluh-puluh hari. Akhirnya sampailah di satu tempat namanya Lembah Bakkah, yang sekarang disebut kota Mekah. Karena Mekah itu awalnya dikata Bakkah. Dalam Al-Quran dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya ya, rumah pertama yang dibangun, yang dimaksud adalah rumah Allah, terdapat di mana? Di Bakkah, di kota Mekah. Itu Nabi Ibrahim saat itu keluar dari rumah itu dari Babilonia. Bu tahu Babilonia? Ibu, Babilonia tahu? Bukan dekat kampung Roak, bukan.
Babilonia itu daerah Irak. Nah, saya jelasin Irak. Tahu Irak? Tahu di mana? Di peta, Ustaz. Bayangin, dari Irak jalan kaki sampai kota Mekah. Pantas berpuluh-puluh hari. Akhirnya disitulah kemudian bagaimana Nabi Ibrahim membuat tenda. Dan akhirnya bagaimana istirahat di situ. Ya, istirahat di situ 1, 2, 3 hari, nggak nunggu lama, tiba-tiba Nabi Ibrahim bagaimana berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku akan meninggalkanmu, aku akan kembali lagi kepada kaumku. Ya Allah ya Rabbana, kata Siti Hajar, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku di tempat yang sunyi ini, yang di saat itu tidak ada manusia satupun, tandus gersang, tidak ada air. Wahai suamiku, engkau tega meninggalkan aku di tempat ini. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Allah yang memerintahkan aku untuk kembali kepada kaumku, karena seorang Nabi Rasul harus menuntaskan tugasnya. Akhirnya bagaimana? Kata siapa tadi? Siti Hajar, kalau Allah yang memerintahkan, aku menerima. Kalau Allah yang meminta engkau meninggalkanku, aku ikhlas, karena aku yakin Allah lah yang akan menjagaku, menolong aku dan juga Ismail kecil. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, kembali lagi ke Babilonia, ditinggalin seorang diri dengan bayi yang masih kecil tanpa ada teman. Bayangkan tuh ujian isi para Nabi Rasul luar biasa. Berapa lama Siti Hajar ditinggalkan? Apakah seminggu? Sebulan? Bukan. Allah menjelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 104. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah dalam masa perawatan ayahnya, yang dimaksud masa usia akil balig, itu masa remaja antara 13, 14, 15 tahun, Nabi Ibrahim baru kembali. Berarti Siti Hajar itu, Ismail itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu sampai belasan tahun. Sabar Siti Hajar, belasan tahun. Coba model ibu-ibu, jangan kata puluhan tahun ditinggalin suami, 3 hari ditinggalin suami tanpa kabar, pulang siap nyap. Betul tidak? 3 hari keluar di telepon kagak dia angkat, di WA checklist 1, kemana sih? Sebel. Ya Allah, Siti Hajar luar biasa. Ketika Ismail sudah menjelang ya usia remaja, Nabi Ibrahim kembali. Ya Allah ketika kembali Nabi Ibrahim, Ismail begitu bahagia karena apa? Bisa melihat wajah ayahnya yang selama ini hanya tahu namanya saja, diceritakan ciri-ciri fisik oleh ibunya Siti Hajar, hari ini bisa berjumpa. Nabi Ibrahim pun begitu bahagia karena bisa bertemu langsung dengan putranya Ismail yang sudah tampil remaja. Akhirnya 3 sosok mulia, Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar pun semua bersatu dalam perasaan kangen dan rindu. Lagi-lagi tidak lama kerinduan kekangenan itu. Lalu apa? Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Bagaimana? Pada pertemuan itu tiba-tiba malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya menyembelih leher Ismail. Ketika bangun kata Nabi Ibrahim, ini mimpi apa? Kok tiba-tiba mimpinya aneh amat? Nabi Ibrahim sudah diam saja, tidak memiliki kecurigaan. Tapi kemudian di malam yang kedua Nabi Ibrahim mimpinya dengan mimpi yang sama, menyembelih leher Ismail. Mulai berpikir ada apa ini, kata Nabi Ibrahim, kok mimpinya sama? Malam ketiga mimpi dengan mimpi yang sama, lagi-lagi menyembelih putranya Ismail. Ibu kalau mimpi 1 malam barangkali biasa ya Bu ya. Tapi kalau mimpi 2 malam berturut-turut mimpi yang sama, pasti ibu mulai curiga. Betul tidak? Seumpama ibu mimpi malam itu apa? Mimpi dikejar-kejar, dicekek pocong. Misalnya nih, saya yakin ibu pas bangun cuma gini, ya Allah ini mimpi jelek amat ya, nggak ada yang indah apa gitu. Mimpinya dikejar-kejar pocong sama dicekek gitu. Ibu bangun, mungkin ibu cuma nyengir, ini mimpi gini amat ya. Ya Bu ya.
Malam kedua ibu mimpinya sama, ketemu pocong yang kemarin nyekek. Nah, kata pocong ketemu lagi, dikejar lagi kita. Ketemu dicekek lagi sampai bongkek. Saya tanya pas bangun, kira-kira ibu mikir apa kagak? Kok aneh mimpinya sama bersambung sama kemarin ya? Kok bisa, ada apa ya? Tuh ada apa ya? Malam ketiga ibu mimpi sama, dicekek juga sama pocong, kejar-kejar. Sampai ibu muntah. Bangun, saya yakin selama 1, 2, 3 jam ibu sedikit kayak orang pelangak pelongok. Ini apa ya? 3 malam kok mimpi dicekek pocong. Jangan-jangan ada orang yang kagak suka sama saya tuh mulai. Betul tidak? Karena kita nggak bisa menakwil mimpi. Tapi Nabi Ibrahim sadar kalau mimpi itu perintah dari Allah. Karena sesungguhnya dulu Nabi Ibrahim pernah bernazar apa? Wahai Allah, aku adalah orang yang tulus kepadamu. Aku akan patuh terhadapmu. Apapun yang engkau minta, aku akan berikan. Engkau minta harta, aku berikan hartaku, wahai Allah. Engkau minta kepadaku nyawa, aku berikan. Bahkan kalau engkau memberikan aku keturunan, engkau minta, aku akan berikan kepadamu, wahai Allah. Rupanya Allah menagih janji itu. Bu, akhirnya ketika 3 malam berturut-turut bermimpi, maka bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian bagaimana mendekati Ismail. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahtu fanzur madza tara. Wahai putraku, kata Ibrahim, tadi malam ayah bermimpi. Di mimpi itu ayah diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai putraku. Qala fanzur madza tara. Wahai putraku, coba menurutmu kira-kira harus bagaimana kita? Apa bu jawaban Ismail? Jawabannya begini, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Subhanallah, anak soleh. Kata Nabi Ibrahim, anakku, ayah mimpi Allah suruh nyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai anak? Kata Ismail, ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah saya siap bersabar. Saya akan menjadi orang yang bersabar, wahai ayah. Anak soleh, luar biasa. Anak kita kira-kira bagaimana, bisa nggak begitu bu? Bu, seumpama ibu mimpinya sama kayak Nabi Ibrahim. Ibu panggil anak, nah kemari. Ibunya udah nangis, anaknya masih bengong. Ibu udah sedih duluan. Kata anaknya, ada apa mak? Nangis-nangis segala. Tadi malam ayah mimpi. Iya, mimpi apa mak? Allah memerintahkan emak buat nyembelih leher kamu nak. Kira-kira menurut kamu bagaimana wahai anak? Jawaban anak kita, mimpi emak wak. Gitu. Kagak hoak beneran nak. Kalau bener dibilang bener, saya yakin itu anak kita kabur ke rumah engkong neneknya, nggak mau balik lagi ke rumah kita, saya yakin tuh. Betul tidak? Ya Allah ya Rabbal. Jamaah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim Ismail sepakat, Nabi Ismail siap disembelih, maka Nabi Ibrahim pun kemudian bagaimana bu? Mengasah pisau, mengasah goloknya dengan setajam mungkin. Ya Allah ya Rabbana, setelah pisau golok itu diasah dengan tajam, lalu kata Ibrahim, wahai anakku, ayo kita menjalankan perintah Allah. Baik wahai ayah. Digendong ibu Ismail oleh siapa? Nabiullah Ibrahim. Sambil digendong Nabi Ibrahim sambil meneteskan air mata. Nggak bisa dibayangkan anak yang ditunggu dalam waktu yang sudah lama tiba-tiba harus disembelih, bukan oleh tangan yang lain tapi tangannya sendiri. Menurut akal sehat sangat tidak mungkin, bertabrakan dengan akal sehatnya. Tetapi apa? Loyalitas, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang mengalahkan rasa cinta terhadap anaknya. Digendong, yang ada menangis. Kalau menangis sifat awal basariyah, sifat kemanusiaan, tidak jadi masalah.
digendong nangis. Ismail senyum saja sampai akhirnya di satu tempat namanya Mina. Mina itu yang sekarang tempat penyembelihan hewan dam itu, Bu ya. Akhirnya bagaimana, Bu? Ismail dibaringkan. Ismail dibaringkan, Nabi Ibrahim langsung kemudian saat itu langsung mengasah goloknya. Diasah lagi setajam mungkin. Lalu setelah dibaringkan Ismail akan disembelih, Ismail pun berkata, bagaimana? Ya abati shdud robati hatta lab darab waqfaf anni siyabaka hatta la yatanara 'alaiha sa'in min dami. Wahai ayah, sebelum kau menyembelihku, tolong ikat aku biar kuat ayah, supaya saat disembelih tubuh saya tidak bergerak wahai ayah. Dan ayah tolong sing-singkan pakaianmu ayah, supaya tidak mengenai darahku, sebab jika mengenai darahku niscaya ibu akan merasa iba melihatnya. Lalu wa asri marrasikina ala khalakin yakuna ahwana lil mauti alayya. Kemudian wahai ayah, percepat gerakan pisau di leherku supaya kematianku cepat, karena sungguhnya kematian itu adalah perkara yang sangat dahsyat. Fa idza ataitu ummi faqra 'alaiha salamun minni. Dan apabila ayah sudah kembali kepada ibu, tolong sampaikan salam sayangku untuk ibu. Ya Allah, Bu, anak soleh ketika mau disembelih pesennya gini, ayah buruan ikat saya yang kuat biar saya disembelih nggak bergerak. Terus angkat pakaian supaya tidak kena darah saya. Nanti kalau kena darah saya, ibu melihatnya akan iba. Percepat ayah pisau di leherku supaya saya cepat mati, karena kematian itu sangat dahsyat ayah, rasa sakitnya. Dan kalau ayah sudah sampai ke rumah, sampaikan titip salam sayangku untuk ibu. Nabi Ibrahim semakin menangis, Bu. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim dengan menangis langsung kemudian menyembelihlah leher Ismail. Serak digos, diangkat ke atas, diturunkan lagi. Tapi subhanallah, ternyata bagaimana pisau yang begitu tajam itu tidak memutuskan leher Ismail, bahkan memberikan bekas goretan pun tidak ada. Sampai Ismail berkata lagi, wahai ayah, palingkan wajahmu dariku, sebab kalau kau melihat wajahku, engkau akan merasa iba. Sehingga apabila engkau iba, kita tidak jadi melaksanakan perintah Tuhan, wahai ayah. Palingkan wahai ayah. Dipalingkan, Bu. Lalu digorok lagi, naik ke atas. Enggak juga. Akhirnya turunlah dari langit satu suara. Firman Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibin adin. Hai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi itu dan kau sudah melaksanakan perintahku. Ini hanya ujian saja, kata Allah. Dan tidak sebenar-benarnya aku ganti sembelihan Ismail itu dengan domba yang besar. Allah turunkan domba yang besar, lalu disembelihlah oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim saat itu menangis, bersujud, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Sudah melewati ujian dengan baik, tetapi putranya tidak sampai kemudian hilang nyawanya. Dan itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Maka di tahun mendatang, setiap bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim mengenang tanda syukurnya kepada Allah. Dia kumpulkan ratusan ekor unta dan juga kambing, lalu disembelih sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan setiap tahun di bulan Zulhijjah sampai akhir hayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana? Summa auha ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Lalu aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Maka itu pun dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Zulhijjah Nabi menyembelih puluhan ekor unta dan kambing. Dari kisah ini satu yang ingin saya garis bawahi. Besok Zulhijjah insya Allah ada hari raya kurban. Kalau Allah meminta, kalau Allah menguji Nabi Ibrahim, yang diuji apa? Bagaimana? Yang harus dihilangkan nyawa anaknya, yang harus dihilangkan pengorbanan hatinya.
Tapi kita diuji sama Allah, ujiannya kecil apa? Allah menguji dengan harta kita. Itu pun harta yang berlebih, bukan harta yang tidak lebih, bukan harta yang kurang, yang pas-pasan, tidak. Tapi yang punya kelebihan harta. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orang yang memiliki kemampuan berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Kebangetan kata Nabi. Para nabi Rasul luar biasa begitu, ya. Pengorbanannya. Kita diuji sama Allah, punya harta yang lebih, maka bagaimana? Ayo sembelih hewan kurban. Karena dengan menyembelih hewan kurban, sesungguhnya bukan hanya kita memutuskan leher, urat nadinya, tetapi kita telah memutuskan sifat bakhil yang ada di dalam diri kita. Maka sekali kita bisa berkorban, maka insya Allah sifat bakhil kita akan hilang. Dan di tahun ke depan pasti kita akan berkorban lagi, karena bakhil itu sudah diganti dengan kedermawanan. Survei membuktikan, karena saya juga panitia korban, yang sudah biasanya yang korban itu juga orangnya, ya. Biasanya data pekurban itu juga, dan biasanya yang suka rame berebut kupon korban itu juga orangnya, gitu loh. Jadi oleh karenanya, kalau kita sudah bisa berkorban tahun kemarin, insya Allah tahun ini akan ringan kita berkorban. Yang masih berat untuk berkurban, tahun ini segera berkurban. Maka di tahun yang akan datang, Allah akan hilangkan sifat kikir dalam diri kita, sehingga kita akan tampil menjadi pribadi yang dermawan. Amin. Insya Allah. Ini yang hadir ada berapa orang nih? Sudah di absen belum? Ada depan. Ada 80 orang yang hadir. Berarti 100 orang minimal. Besok saya dapat info, jamaah majelis taklim As-Sakinah itu menyumbangkan 100 ekor kambing untuk berkurban. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih pengen lama tapi cuma waktunya yang tidak memungkinkan. Dari yang sedikit ini mudah-mudahan menggugah kita untuk bisa kita berkorban sebagai bentuk syukur nikmat yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan suami kita menjadi suami yang soleh seperti kesalehan Nabi Ibrahim AS. Mudah-mudahan para ibu menjadi ibu-ibu yang solehah, ya, seperti solehahnya Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang soleh seperti solehnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ayahanda bunda kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukawimu yazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hadatu ya qabil Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ahtim lana bil iman wa ahtim lana bil islam wa ahtim lana bi khusnil khatimah. Allahumma rabbana dhamman illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa saqaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaidi dunya wal akhirah illa qadita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.